Halo brosis, kaum rebahan yang semoga selalu dirahmati Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Oke, untuk menemani rebahan kalian yang begitu santuy, akan saya bawakan lagi nih satu film bergenre horor berjudul Skinwalker. Wow. Film ini akan dibuka dengan menampilkan beberapa orang bule yang sedang santuy bergoyang jamet. Lalu tiba-tiba adegan sudah berpindah aja ke sebuah kamar. Tanpa di sana sepasang sejoli sepertinya sudah selesai melakukan adegan mantap-mantap. Keesokan harinya seperti biasa, si wanita, kita sebut saja Regina, menjalani rutinitasnya. Dia bekerja di sebuah semacam pabrik pengalengan odading. Selesai kerja saat pulang, si pacar sudah menunggunya dan bilang kalau ada satu om-om yang sedang menunggunya di dalam. Regina pun akhirnya menemui si om gondrong yang langsung mengenalinya. Kata si om, Regina ini adalah anaknya dan mereka itu sudah berpisah sejak kecil. Regina pun kemudian mengusirnya. Namun sebelum si om pergi, dia bilang kalau saudara Regina masih hidup. Orang-orang selama ini membohongi mereka berdua. Dan sekarang dia telah kembali. Dia sudah membunuh nenek si Regina. Setelah kejadian tersebut, Regina akhirnya terus terbayang perkataan bapak tirinya. Keesokan harinya dia pun memutuskan untuk mengunjungi rumah tua mereka. Dia lalu terbayang di saat masa kecil di mana dia menyaksikan ibunya berteriak kesakitan saat coba melahirkan adiknya. Namun saat si adiknya berhasil dilahirkan, bayi tersebut malah dibawa pergi. Dia juga lalu terbayang saat ibunya mengusir sang ayah karena satu alasan yang tidak dia pahami. Namun tiba-tiba dia ini malah dikejutkan oleh kedatangan sang ayah yang asli. Ayahnya terlihat dingin padanya. Malamnya dia kembali terbayang ketika si ayah memerintahkan neneknya untuk menyingkirkan si bayi karena dianggap membuat malu keluarga. Scene kemudian berpindah ke pria gondrong. Terlihat dia sedang minum sesuatu yang bikin mabuk di sebuah bar. Dia curhat tentang beberapa hal kepada si bartender cantik. Keesokan harinya dia lalu menemui Pak Tua, bapaknya Regina, untuk membicarakan beberapa hal beraroma misteri. Ternyata adiknya Regina adalah hasil hubungan gelap si Om Gondrong dengan ibu si Regina. Di sudut lain rumah, Regina terlihat membawakan sesuatu ke dalam gudang tua mereka. Terlihat di sana banyak sekali tikus. Dia juga menemukan sepeda tua yang kemudian dia gunakan untuk mengunjungi rumah di sebuah danau. Ternyata di sana si Om Gondrong tinggal. Mereka kemudian terlibat adu argumen terkait apakah saudaranya masih hidup atau sudah meninggal. Karena menurut Regina, saudaranya ini sudah meninggal, makanya si Om Gondrong ini bilang, ya sudah, kalau kamu tidak percaya, kamu temui aja sebentar malam saya di butik tua nenekmu. Malamnya pun mereka bertemu. Si Om Gondrong lalu menunjukkan sebentuk palu berlumuran darah sambil bilang, adikmu membunuh nenekmu menggunakan ini. Setelah itu mereka pun berjanji akan mencari si adik bersama-sama karena keduanya emang belum pernah bertemu sekalipun dengan si adik. Adiknya Regina, anaknya Om Gondrong. Kira-kira begitulah. Beberapa malam kemudian Regina bersama sang ayah terlihat menghadiri sebuah pesta tarian tradisional yang diadakan di kampung mereka. Di sana terlihat juga si Om Gondrong, dan di saat Regina dan si Om Gondrong sedang menari bersama-sama, tiba-tiba si ayah lalu memisahkan keduanya. Si ayah juga mendatangi si Gondrong dan lalu bilang untuk jangan mendekati si Regina lagi. Keesokan harinya Regina kembali ke danau. Di sana dia kemudian membayangkan berbagai hal aneh yang terjadi dalam hidupnya. Sampai di detik ini pun sebenarnya saya ini belum paham tentang alur film ini. Setelah dari danau, si Om Gondrong membawanya untuk berganti pakaian karena Regina ini malah nyebur untuk menghilangkan kepenatan di kepala. Dari dalam rumah, si Regina kemudian menyaksikan si Om Gondrong ini sedang berdebat dengan seorang wanita di luar. Si wanita memarahi Om Gondrong karena terus-terusan bilang kalau Ishak, adik si Regina ini masih hidup. Ya, jadi ceritanya dia ini sangat yakin ya kalau anaknya itu masih hidup kayak gitu. Malam pun tiba, Regina seperti mendengarkan suara-suara aneh milik adiknya yang memanggil-manggilnya dari dalam hutan. Dia pun segera aja ke sana dan ternyata yang nampak adalah seorang dokter yang selama ini terus saja mengejarnya. Regina coba berlari tapi terus saja dikejar. Untungnya kaki si dokter ini malah kena ranjau yang dipasang oleh warga sekitar.
Regina pun akhirnya bisa selamat dari cengkramannya. Keesokan malamnya, Regina ini mendengar kembali suara-suara aneh dari ruangan sebelah. Dia juga mendengar suara Om Gondrong yang sepertinya meminta untuk menyelamatkan Ishak. Begitu juga suara Ishak yang memintanya untuk menyelamatkannya. Lalu dia melihat semacam ada lubang di dinding dan dia pun memutuskan untuk mengintip ke dalam. Tiba-tiba hari sudah berganti dan dia beserta ayahnya sudah ada di dalam gereja. Di dalam gereja dia ini malah ngamuk seperti orang kehilangan kesadaran dan itu membuat takut para jamaat di sana. Entah gimana ceritanya, dia ini sudah tiba-tiba ada di dalam satu goa. Di sana dia melihat sesosok berwajah mengerikan dan ternyata itu adalah Ishak adiknya. Dengan kasih sayang khas seorang kakak, dia lalu memeluk Ishak dan setelah itu membawanya ke rumah. Scene kemudian berpindah ke si Om Gondrong yang kelihatan sedang membakar segepok uang dengan wajah cukup menyesal. Setelah itu dia lalu menuju ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah Regina. Sepertinya dia sudah mencium keberadaan Ishak di sana, makanya dengan mengendap-endap sambil membawa senapan dia mencoba memanggil nama Ishak. Namun tiba-tiba, dung! Kepalanya malah dipukul pakai sekop dan dia pun pingsan. Keesokan malamnya, Regina kelihatan mengunjungi seorang yang tempo hari dia lihat memarahi si Om Gondrong. Saat si wanita sedang menelpon dan membelakanginya, tiba-tiba Ishak ini sudah muncul di sampingnya dan bilang, "Kak, sepertinya si wanita itu menelpon untuk memberitahukan keberadaanku pada orang-orang." Sambil bilang gitu, si Ishak kemudian malah memberikan sebentuk botol yang sudah dipecahkan bawahnya. Regina pun kemudian mendekati si wanita. Keesokan harinya lagi si bapak memutuskan untuk menemui si ibu. Tidak ada pembicaraan di antara keduanya karena emang si ibu Regina ini sedang kurang waras dan tinggal di sebuah penampungan. Adegan kemudian berpindah ke si Ishak yang kelihatan sedang menangis di pangkuan Regina. Lalu berpindah lagi ke polisi yang sedang memeriksa rumah si wanita yang ternyata telah kehilangan nyawa. Lalu berpindah lagi ke si Om Gondrong yang tangannya terikat dan dimasukkan ke dalam keranjang, sedang ditemui oleh Regina. Saat itu Regina terlihat seperti orang kesetanan berjalan gak jelas mengelilingi keranjang sambil pikirannya terus saja dihantui oleh bayang-bayang adiknya yang mengeluh sedang dalam keadaan bahaya. Dia benar-benar terlihat seperti gadis muda yang mabuk kecubung. Dia pun tertidur. Namun saat terbangun dia ini masih saja juga dihantui oleh bayangan-bayangan aneh, mulai dari dikejar segerombolan orang yang mirip adiknya, membayangi masa kecilnya sampai membayangkan ayahnya yang datang mendekatinya. Dia seperti melihat ayahnya bilang kepadanya bahwa si Regina ini adalah pembunuh kecil dan tidak bisa dimaafkan. Regina harus membunuh dirinya sendiri dan pergilah ke neraka. Dia juga membayangkan di saat kecil, di suatu malam dia berlari keluar rumah, menggendong adik kecilnya sambil terus dikejar oleh sang ayah dari belakang. Tanpa babi bu, si adik lalu dilemparkan saja ke dalam sumur tua. Ke sumur yang sama tempat dia menemui adiknya pertama kali, setidaknya dalam bayangannya. Dia pun kemudian tersadar dari halusinasi. Di sana tampak tergeletak sang ayah sambil bersimbah darah dengan pisau menancap tepat di dadanya. Lalu terdengar sirine polisi di luar rumah. Scene tiba-tiba kemudian berlanjut ke sebuah ruangan yang tampaknya adalah sebuah rumah sakit. Di sana tampak ada Yakub, lelaki muda kekasihnya yang kita jumpai di awal film tadi. Ternyata sekarang dia sudah memiliki bayi. Mereka berdua terlihat seperti sepasang sejoli yang berbahagia. Dia kemudian ke toilet bentar, namun saat dia kembali, si Yakub dan si bayi malah sudah tidak ada di dalam ruangan tersebut. Dia coba mengejar keluar, tapi malah ditangkap oleh dua petugas berbadan besar. Film pun berakhir. Oke brosis, itu tadi film kita di kesempatan kali ini. Kalau misalkan ada poin-poin penting yang bisa ditemukan dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Soalnya saya bingung sekali tentang jalan cerita film ini. Sampai jumpa di edisi yang akan datang. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. See you next time and bye-bye.